Ada handphone di kepala saya. Setiap malam, setiap kali saya membuka buku-buku itu, setiap kali saya mencoba membacanya dengan khusyuk, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini. Dilarang menggunakan handphone di malam hari. Dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu kepada ayah. Maka saya harus duduk di bangku ini menghadapi buku-buku bisu dan tak asyik ini. Hingga saya tertidur. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, ayah atau ibu mereka akan patroli datang ke kamar ini untuk memastikan bahwa saya masih membaca buku sebelum pukul 10 sampai 11 malam. Itu artinya saya harus membaca buku-buku ini. Tapi sebelum itu terjadi, izinkan saya untuk berbagi cerita kepada hadirin sekalian, baik yang hadir langsung menyaksikan nasib saya di kamar ini, maupun lewat Zoom. Saya sendiri bukannya tak berusaha, bahkan segala daya upaya telah saya kerahkan untuk bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan kata-kata nasihat yang saya ingat dari pantun, semboyan, pepatah, yel-yel penyemangat belajar, bahkan kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tapi herannya, hal-hal yang biasa dipakai orang untuk memotivasi diri tak juga membesarkan semangat saya untuk bisa membaca dengan khusyuk. Kalaupun berhasil, hanya bertahan 10 atau 15 menit saja. Lalu menguap lagi. Andai saja merubah diri serenyah ceramah Mario Teguh, mungkin saya tidak akan menderita begini lagi. Apa? Saudara-saudara, tak yakin bahwa saya menderita? Apakah tidak terlihat beban
menderita di wajah saya ini, di sorot mata saya ini, di getar suara saya ini, di seluruh tubuh saya ini. Ini bukan acting. Seperti pertunjukan monolog anak-anak SMA itu loh. Ini real, nyata. Saya memang sedang menderita. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya bahwa sekarang saya sedang dibully sapi dan dikepung sedih. Jika penderitaan saya tuangkan dalam puisi, saya yakin saudara-saudara tak akan ada yang mampu membacanya tanpa menitikkan air mata. Sekarang saya bertanya, siapakah di antara hadirin yang mampu dan mau berpisah dengan apa yang sudah menjadi bagian dari hadirin sendiri tanpa teraniaya dengan rasa hampa? Siapa? Tak ada kan yang mampu? Begitu juga saya. Sebuah handphone bukan sekedar benda biasa. Dia sudah menjadi bagian terpenting dari diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil dia sudah bersama kita, menjadi teman ketika semua orang tak punya waktu luang untuk meladeni kita yang masih kanak-kanak. Dia selalu di sisi kita. Asal baterai dan kuotanya cukup, dia akan selalu melayani kita. Apapun yang kita mau dan kemanapun kita ingin melangkah. Handphoneku begitu berat dan panjang perjalanan yang harus aku tempuh untuk bisa kembali bersamamu. Sejak kali pertama saya bisa membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya ke dalam dirinya. C-I-T-R-A, Citra. Jadi, bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas bahwa saya menderita. Saya menderita bukan berpisah dengan dirinya saja. Di satu sisi, saya tahu ayah dan ibu ingin saya berprestasi dan ahli di bidang studi. Untuk itu mereka membuat peraturan ini. Tapi di sisi lain, jiwa saya, separuh diri saya, seluruh hidup saya sudah terbiasa sejak kecil dengannya. Tak mudah bagi saya untuk berpisah dan menjalani hari-hari sesaat tanpanya. Kalau saya tak kuasa menahan rindu, casingnya di mana casingnya? Maka saya akan meletakkannya di dada saya seperti ini.
Dia sudah membuat hidup ini menjadi jauh lebih cepat, simple, dan tidak membuat kita menunggu lebih lama. Mensejahterakan kita dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan itu tanpa mengeluarkan tenaga. Maka dari itu, bagaimana bisa kita berlama-lama dengan buku-buku yang bisu ini? Ini sangat menghabiskan tenaga, waktu, serta pikiran kita. Sedangkan kita hidup di masa di mana semua tergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapa saja yang tidak cepat dan tidak ringkas, mereka akan ditinggalkan. Dan mereka akan menjadi fosil peradaban. Saya sempat berhasil untuk tidak terlalu bergantung padanya. Selain untuk hal-hal yang penting saja. Tapi suatu malam ketika saya memergoki ayah dan ibu sedang duduk asyik dengan handphonenya masing-masing, saya merasa dihianati. Seketika kemampuan saya untuk berpisah dengannya menjadi menurun. Bahkan sekarang dia ada di kepala saya. Handphone. Dia sudah seperti nadi dalam senyum saya. Jangan terlalu dalam mencintainya. Atau kalian akan menderita seperti saya.